kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang. Jadi, sebelum kita menuju soal, kita akan bahas poin-poin terlebih dahulu. Yang pertama kita akan membahas tentang, mungkin kita hapus dulu, gelombang berjalan. Jadi, yang mau kita bahas adalah gelombang berjalan. Gelombang berjalan itu disebut juga sebagai gelombang datang dan merupakan gelombang transversal. Oke, transversal itu gelombangnya bentuknya kayak gini. Nah, kalau longitudinal itu kan yang kayak gini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, rumus yang akan kita bahas yang pertama itu ada F. Frekuensi memiliki rumus N per T. Kemudian ada yang namanya periode. Periode itu adalah T per N. Kebalikannya, jadi hubungan antara T sama F itu adalah F itu 1 per T. T itu adalah periode, satuannya sekon. Periode itu adalah waktu untuk satu gelombang. Kemudian ada F. F itu adalah frekuensi. Satuannya adalah Hertz. Bisa juga putaran per second. Kemudian rumus lainnya adalah omega. Omega ini merupakan kecepatan sudut. Satuannya adalah radian per second. Jadi omega itu punya rumus 2πf kalau menggunakan frekuensi. Kalau menggunakan periode berarti 2π dibagi T. Kemudian ada juga cepat rambat. Jadi V itu adalah cepat rambat gelombang. Satuannya meter per second. V itu punya rumus lambda dikali frekuensi atau lambda dibagi periode. Kemudian untuk lambda itu adalah panjang gelombang. Satuannya adalah meter. Jadi maksud panjang gelombang itu adalah panjang untuk satu gelombang. Kemudian ada juga yang namanya K. K itu artinya adalah tetapan gelombang. Punya rumus 2π dibagi lambda. Kemudian ada lagi yaitu rumus simpangan. Jadi Y itu adalah simpangan. Y itu punya rumus A sin omega T plus minus K dikali X. Nah ini adalah sebenarnya nanti hubungan itu akan ke sini, ke rumus simpangan ini. Nah di sini kalau kalian perhatikan kan ada plus sama min. Yang plus itu artinya arah rambat ke kiri. Kalau min itu adalah arah rambat ke kanan. Nah biasanya cenderung yang digunakan adalah yang ke kanan, karena kalau misalkan yang sering kita jumpai itu gelombangnya bentuknya kayak gini. Jadi dia arah rambatnya ke kanan. Kemudian ada juga yang kita kenal dengan sudut fase. Sudut fase simbolnya theta. Oke, oh ya sebelum itu kita coba cek. Jadi misalkan nih ada gelombang, kita simbolkan itu adalah S. Kemudian di suatu titik di sini misalkan
itu adalah P, maka jarak antara sumber dengan P itu adalah yang kita sebut sebagai X. Jadi X itu adalah jarak dari S sumber ke titik P. Kemudian sudut fase, misalkan yang ditanyakan adalah sudut fase P gitu ya. Sudut fase P itu gini. Kalau yang ditanyakan adalah sudut fase P, itu kita bisa tulis omega T. Kalau untuk soal ini kan arahnya ke kanan nih, berarti dia pakai min. Ya, ini kita tulis plus minus aja ya, Kx. Tapi kalau di soal ini, berarti kita tulisnya itu min. Kita gunakan yang min, Kx. Nah, seperti ini. Kemudian selain sudut fase, itu ada yang namanya fase. Fase itu simbolnya kayak gini. Untuk rumusnya sendiri, misalkan fase P gitu, berarti sudut fase P dibagi 2 pi. Ini adalah rumusnya. Kemudian ada lagi yang namanya beda fase. Beda fase, misalkan beda fase antara P dan Q, berarti delta fase sama dengan delta X dari PQ nya kita bagi dengan lambda. Nah, kurang lebih ini adalah rumus-rumus basic yang nantinya akan kita gunakan.